Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita masih di dalam pasal yang ketiga di dalam kitab Tazkiratus Sami', di dalam bab yang kedua, pembahasan tentang pasal adab-adab bagaimana seorang pengajar atau seorang alim dia berinteraksi bersama para pelajar, bersama para muridnya, sampai kita di poin yang ke-8. Berkata Al-Alamah Al-Qadi Ibn Jama'ah Al-Kinani rahimahullah ta'ala, As-Saminu, yang ke-8, ayu talabata bi ba'd al-awqati bi i'adati al-mahfuzati. Hendaknya seorang pengajar dia meminta para muridnya pada sebagian waktu mereka, pada sebagian waktu murid itu, agar mereka itu mau mengulang-ulang hafalan mereka. Wa yamtahina dhabtahum lima qaddama lahum, dan hendaknya juga dia menguji pemahamannya, ya, pemahaman para murid itu dari apa yang telah dari apa yang telah disampaikan oleh guru ini kepada mereka. Ya, dia menguji apa yang telah disampaikan oleh gurunya kepada muridnya. Minal qawaidi al-muhimmati. Apa yang diuji, kata Ibnu Jama'ah, yang diuji adalah yang pertama kaidah-kaidah yang penting. Ya, tentu tidak semuanya bisa diuji, butuh waktu, kan, tapi yang penting-penting diantaranya adalah kaidah-kaidah yang penting telah disampaikan dalam pelajaran yang telah disampaikan. Kemudian wal masaili al-gharibati, dan juga yang diuji sepantasnya adalah perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang gharib, yaitu yang pelik, ya, perkara-perkara yang pelik di dalam pelajaran yang telah disampaikan. Wa yakhtabirahum bimasaila tubna ala aslin qarrarahu aw dalilin dzakarahu. Dan juga dia hendaknya seorang pengajar menguji para muridnya dengan permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas perkara pokok yang telah dia tetapkan, yang telah dia ajarkan kepada muridnya, bahwasanya ini pembahasan intinya, ini pokoknya. Lalu di atas pembahasan inti itu atau kaidah inti itu ada permasalahan-permasalahan yang bercabang di atasnya. Nah, maka hendaknya seorang pengajar dia bisa menguji para muridnya dengan ini, ya, untuk menguji pemahaman, sejauh mana pemahaman mereka. Au dalilin zakarahu, atau sesuatu yang dibangun di atas dalil-dalil yang telah disebutkan oleh pengajar kepada para muridnya. Faman ra'ahu musiban fil jawab, ya, lalu jika didapati ada sebagian muridnya itu benar dalam menjawab, ya, tadi dianjurkan untuk menguji mereka. Jika benar jawaban murid itu, walam yakhaf alaihi shiddatal i'jab, lalu jika ada yang benar menjawab dan penguji ini dia yakin bahwasanya walam yakhaf, dia tidak takut murid tersebut akan mengalami ujub, ya. Dia, atau dengan kata lain, dia yakin bahwa muridnya tidak akan ujub, maka jika demikian halnya, syakarahu, maka dia memuji muridnya ini. Ditanya benar dan dia yakin bahwasanya muridnya tidak akan ujub, tidak ada ujub pada dirinya, kemudian jika dia dipuji maka semestinya, kata Ibnu Jama'ah, dia dipuji. Wa asna alaihi baina ashabihi, hendaknya pula dia dipuji di hadapan para teman-temannya. Dia ba'asahu wa iyyahum 'ala al-ijtihadi fi talabi al-izdiyadi. Tujuannya apa?
untuk membangkitkan bagi si murid ini yang sudah dipuji ini, dan juga bagi sahabat-sahabatnya untuk membangkitkan semangat mereka di dalam mencari ilmu tambahan, ya. Sehingga dengan dipuji dia merasa senang, lalu dia termotivasi untuk mendapatkan tambahan ilmu. Begitu juga dengan para sahabatnya. Wa man ra'ahu muqassiran, dan barang siapa yang kemudian di antara murid itu jawabannya tidak benar, walam yakhaf nufurahu, dan dia tidak takut tentang, tidak dikhawatirkan murid ini dia akan kabur atau dia akan down, maka annafahu ala qusurihi. Maka dalam kasus ini seorang pengajar hendaknya dia menasihati secara tegas, ya, agak tegas menasihatinya atas kekurangannya ini, atas kesalahan dia dalam menjawab, ya. Akan tapi dengan catatan tadi kata Ibnu Jamaah, kalau tidak dikhawatirkan dia ini kemudian akan lari atau akan down dia setelah dia dinasihati dengan tegas. Kenapa kamu kok jawabannya salah? Wa harradahu ala uluwil himmah wa nailil manzilah fi talabil ilmi. Dan juga hendaknya seorang pengajar tadi, jika kasusnya demikian, dia kemudian memotivasinya agar dia memiliki semangat yang tinggi dan juga kesungguhan yang betul-betul di dalam dia mencari ilmu, ya. Jika dia salah dalam menjawab, lebih dimotivasi lagi. La siyama in kana mimman yaziduhu at-ta'nibu nashatan. Lebih-lebih lagi jika dia tahu muridnya yang salah menjawab itu adalah tipikal orang yang akan bertambah semangatnya jika dia kemudian dinasihati dengan kalimat yang tegas, ya. Ada sebagian orang yang kita tahu demikian, kalau kita kemudian sedikit tegas kepada dia, maka dia akan bertambah semangatnya. Nah, jika demikian tipikalnya, maka lebih-lebih lagi kata Ibnu Jamaah untuk ditekankan agar dia itu ditegur dengan tegas. Wa syukru imbisatan, dan juga kalau tipikalnya adalah akan bertambah keseriusannya jika dia disyukuri atau jika dia dipuji, maka juga ini lebih-lebih lagi, ya. Ini kasus yang pertama, jika dia jawabannya benar dan kita tahu kalau dia akan dipuji akan bertambah keseriusannya, maka lebih ditekankan lagi untuk dia dipuji atas jawabannya yang benar. Wa yu'idu ma yaqtadi al-halu i'adatahu liyafhamahu at-talibu fahman rasikhan. Dan hendaknya juga seorang pengajar kemudian dia mengulang-ulang apa yang sekiranya perlu untuk diulang, yaqtadi al-hal maksudnya sesuai kebutuhan. Hendaknya dia mengulang sesuai kebutuhan agar para muridnya itu lebih memahami dengan pemahaman yang lebih kokoh. Maka ini di antara adab, ya, yang tercakup di dalam poin yang ke-8 ini, ya. Ya, intinya tadi adalah diminta untuk mengulang-ulang hafalan, lalu diuji mereka, dan juga kalau diuji jawabannya benar, jika tidak dikhawatirkan ujubnya, maka dia dipuji, bahkan di hadapan teman-temannya dipuji. Dan jika jawabannya salah, jika dia tidak dikhawatirkan kemudian dia akan down atau lari jika ditegur dengan keras, maka ditegur dengan keras untuk memotivasi dia. Kemudian yang ke-9, at-tasi'u idza salaka talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadihi al-halu ma yaqtadihi haluhu, apabila seorang murid itu dia berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang berada di atas tuntutannya atau berada di atas sesuatu yang dibutuhkan olehnya, ya. Dia masih butuh pada level menengah misalnya, levelnya masih level menengah, tapi dia menginginkan untuk mendapatkan level yang lebih tinggi. Jika demikian halnya,
Atau kondisi yang kedua, au tahmiluhu tawaqatuhu, atau jika dia menginginkan sesuatu yang berada di atas kemampuan dia untuk memikulnya. Wa khafa syaikhu lajarahu, dan seorang syekh atau seorang guru dia khawatir tentang kejenuhan atau muridnya ini akan jenuh. Awsahu birifqi binafsihi, maka jika demikian halnya, hendaknya seorang pengajar mewasiatkan kepada atau menasihatkan kepada muridnya ini agar dia menurunkan temponya, ya, agar dia berlemah lembut dengan dirinya sendiri, ya, menurunkan temponya. Jika dia tadi berupaya untuk menuntut sesuatu yang lebih dari apa yang dia butuhkan atau di luar dari kemampuannya, atau dikhawatirkan dia akan jenuh, maka kata Ibnu Jama'ah, hendaknya seorang pengajar kemudian mengimbanginya dengan menasihatkan sesuatu yang bisa menurunkan temponya. Wa zakkarahu biqauli Nabi SAW, dan hendaknya juga seorang pengajar, ya, dia bisa menyebutkan hadis Nabi SAW berikut untuk menurunkan temponya itu, yaitu hadis Nabi SAW, innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Yang membaca adalah seorang musafir yang dia itu memporsir kendaraan bersafarnya, diporsir dan dipacu dengan sekuat tenaga. Itu makna al-mumbatta. Lalu kata Nabi SAW, musafir yang demikian, la ardan qata'a, tidak ada tempat yang dia capai, ya, terjemah bebasnya, tidak ada tempat yang bisa dia capai. Wala dhahran abqa, dan tidak ada pula punggung dari tunggangannya yang tersisa, ya, tidak ada tunggangan yang tersisa baginya, ya, dia tidak sampai ke tempatnya, dan tidak pula kendaraannya itu bisa bertahan, ya, akan roboh kemudian, akan lumpuh kemudian kendaraannya itu karena saking diporsirnya di awal, ya. Maka maksudnya adalah kata Ibnu Jama'ah membawakan hadis ini untuk memberikan permisalan orang-orang yang terlalu bersemangat, para murid yang terlalu bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang memang dia tidak butuh di itu pada saat itu, belum sampai levelnya, atau itu sebenarnya berada di luar kemampuan dia. Seakan-akan orang yang bersafar ini dia memforsir kendaraannya, maka tidak ada yang pada akhirnya yang bisa dia dapatkan, ya, karena dia terlalu memporsir di awal, tidak sampai dia kepada tujuannya, dan kendaraannya pun akan lumpuh, tunggangannya akan lumpuh, ya. Maka ini maksudnya Ibnu Jama'ah membawakan hadis ini. Akan tapi catatan, hadis ini hadis yang dhaif, meskipun ada beberapa ulama yang menghasankannya. Di sini disebutkan semacam Syekh Abdurrahman Al-Waihiq di dalam kitab Al-Qulu mengatakan hadis ini adalah hadis hasan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Dia naik menjadi hasan. Kemudian juga secara tegas dihasankan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Akan tapi kata pentahqiq kitab ini yang saya miliki di catatan kaki, pendapat yang lebih kuat adalah hadis ini tetap hadis dhaif, ya. Hadis ini adalah hadis dhaif dengan mempertimbangkan banyak ulama-ulama yang lain lebih kompeten di dalam bidang hadis, mereka mendhaifkan hadis ini. Akan tapi kata pentahqiq tidak diragukan lagi bahwa makna hadis ini adalah hadis yang benar, ya. Maknanya secara makna adalah benar, ya. Secara sanad saja dia hadis yang dhaif. Lalu kata Ibnu Jama'ah kembali, wa nahwi dzalika mimma yahmiluhu ala anati wal iqtisadi fil ijtihadi. Atau hadis-hadis yang semisal yang mengajak muridnya ini agar dia bisa bersikap pertengahan dan sederhana di dalam dia berusaha, ya. Jangan kemudian dia terlalu bersemangat, berapi-api di awal, lalu kemudian dia seperti kata Nabi, tidak ada yang bisa dia capai pada akhirnya, seperti hadis yang telah kita baca tadi. Wa kadzalika idza dhahara lahu minhu naw'u samatin aw dajarin aw mabadi dzalika.
Demikian pula kasusnya jika telah tampak pada diri si murid ini ada jenis-jenis kebosanan, kejenuhan atau tanda-tandanya yang mengarah ke sana, amarahu birahati. Hendaknya dia kemudian memerintahkan muridnya ini untuk mengambil istirahat, ya, untuk break terlebih dahulu. Wa takhfifi al-ishtighali. Dan hendaknya juga dia mengurangi kesibukannya. Wala yushiru ala talibi bita'allumi ma la yahtamiluhu fahmuhu aw sinnuhu. Dan jangan sampai seorang pengajar itu dia mengarahkan para muridnya untuk mempelajari sesuatu yang memang tidak mampu dia memahaminya, ya, atau pemahamannya belum mampu, belum sampai ke sana, aw sinnuhu, dan juga usianya memang belum pantas untuk dia mempelajari itu. Ya, secara pemahaman dia memang belum capable, dan secara umur juga dia memang belum semestinya belajar tentang hal tersebut. Jangan sampai, kata Ibnu Jamaah, seorang pengajar mengarahkan muridnya kepada yang demikian. Wala bi kitabin yaqsuru zihnuhu an fahmihi. Dan jangan pula seorang pengajar mengarahkan muridnya untuk mempelajari sebuah kitab yang memang otaknya atau kemampuan intelektualnya belum mampu untuk memahaminya. Sebuah kitab yang memang terkenal berat misalnya, maka jangan sampai diarahkan ke sana, karena dia memang belum mampu untuk memahaminya. Fa in istashara asy-syaikh man la ya'rifu asy-syaikh halahu fil fahmi wal hifdzi fi qira'ati fannin aw kitabin lam yushir alaihi bi syai'in. Apabila seorang murid kemudian dia mengajak syekhnya bermusyawarah, dalam artian dia berdiskusi dengan syekhnya tentang sesuatu yang syekh ini dia tidak tahu kondisi sebenarnya, ya, tentang pemahamannya dan tentang hafalannya, baik itu dalam dia mempelajari satu cabang ilmu ataupun suatu kitab, lam yushir alaihi bi syai'in, maka jangan sampai syekh kemudian berani untuk merekomendasikan dia agar tidak mengapa kamu belajar demikian, ya. Saya ulangi secara bebas, jika ada seorang murid dia bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya, misalnya, apakah saya sudah berhak untuk mempelajari satu cabang ilmu ini ataupun kitab ini, sedangkan syekh belum tahu tentang kondisi dia ini, apakah dia memang sudah faham, ya, apakah dia sudah memiliki pemahaman yang cukup ataupun kemampuan untuk menghafal yang cukup, dia tidak tahu kondisi muridnya ini, maka jangan sampai dia kemudian mengisyaratkan, mengizinkan muridnya ini untuk mempelajari hal tersebut, hatta sampai, ya, hatta yujarribu zihnahu wa ya'lama halahu, sampai syekh ini mengetahui tentang yujarribu, yaitu menjajaki kemampuan muridnya ini, dan dia juga tahu, dia mencari tahu tentang kondisi muridnya ini, ya, sampai dia mengetahuinya, baru dia berani untuk menjawab. Fa illam yahtamil halu at-ta'khira asyara alaihi bi kitabin sahlin min al-fanni al-matlubi. Namun jika kondisinya itu tidak memungkinkan seorang syekh ini untuk menundanya, maksudnya ditunda untuk apa tadi? Agar dia ini dicari tahu tentang kemampuan muridnya ini terlebih dahulu, pemahamannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Jika memang tidak memungkinkan, tidak ada waktu demikian, lalu kata Ibnu Jamaah, hendaknya dia mengisyaratkan kepada muridnya ini untuk mencukupkan diri dengan mempelajari satu kitab yang mudah saja pada cabang ilmu yang ingin dia pelajari tadi. Lalu fa'in ra'a zihnahu qabilan wa fahmahu jayidan, apabila dia kemudian
melihat muridnya ini memiliki intelektualitas yang diterima, qabilan, yang acceptable gitu ya, yang bisa diterima, wa fahmahu jayidan, dan dia memiliki pemahaman yang bagus, naqalahu ila kitabin yaliqu bi dhihnihi, maka dia mengisyaratkan muridnya ini agar dia mau berpindah kepada kitab yang levelnya memang sesuai dengan kemampuan inteleknya, ya, sesuai dengan intelektualitasnya. Wa illa tarakahu, jika tidak demikian hendaknya dia meninggalkannya, tidak melakukan hal yang demikian. Wazalika, hal yang demikian kenapa? Lianna naqala at-talibi ila ma yadullu naqluhu ilaihi ala jawdati dhihnihi yazidu imbisatahu. Hal yang demikian karena seorang murid yang dia itu dianjurkan untuk berpindah kepada suatu kitab yang hal tersebut mengisyaratkan bahwa bagusnya pemahamannya, ya. Jadi seorang guru dia mengisyaratkan kepada muridnya, hendaknya kamu berpindah kepada kitab ini saja, dan alasan dia dianjurkan untuk berpindah ke kitab itu karena memang pemahaman dia yang mampu, ya. Dia mampu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, maka gurunya menganjurkan demikian. Hal yang demikian, kata Ibnu Jama'ah, bisa menambah semangat dia, ya, bisa menambah keseriusan dia. Wa ila ma yadullu ala qusurihi yuqallilu nasyatahu, dan sebaliknya, ya, jika kasusnya itu adalah dia menunjukkan sesuatu kepada yang lebih rendah disebabkan oleh pemahamannya yang masih kurang, maka hal tersebut bisa mengurangi semangatnya, ya, mengurangi semangatnya. Ya, intinya adalah seorang guru dia harus memiliki sikap hikmah dalam ini, harus bijak dia untuk mengarahkan muridnya jika dia memang harus berpindah level. Wala yumakkinu at-taliba min al-ishtighali fi fannaini aw aktsar idza lam yatbitha. Dan jangan sampai seorang guru dia membiarkan muridnya sibuk di dua cabang ilmu ataupun lebih yang dia itu tidak mampu menguasai hal tersebut, ya. Seorang murid dia ingin memperdalam dua cabang ilmu sekaligus dalam satu waktu atau bahkan lebih, maka jika diketahui seorang murid dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, jangan sampai seorang guru dia membiarkannya. Bal yuqaddimu al-aham fal-aham. Bahkan yang seharusnya dilakukan adalah hendaknya seorang guru dia mewasiatkan kepada muridnya ini, hendaknya dia mengambil yang terpenting terlebih dahulu, fokus terhadap satu yang lebih penting terlebih dahulu, barulah yang level organnya di bawah itu, urgensinya di bawah itu. Kama sanazkuru insyaallah ta'ala, ya, sebagaimana nanti akan kita bahas lebih lanjut kata Ibnu Jama'ah di poin-poin berikutnya. Wa iza alima aw ghalaba ala dhannihi annahu la yuflih fi fannin ashara alayhi bitarkihi wal intiqali ila ghairihi mimma yurja fihi falahuhu. Dan apabila seorang guru dia mengetahui atau dia memiliki dugaan yang kuat, dia tahu atau dia memiliki dugaan yang kedua yang kuat bahwasanya muridnya ini dia tidak akan berhasil di satu cabang ilmu, ya, hendaknya dia kemudian mengisyaratkan kepadanya
agar muridnya ini mau meninggalkan cabang ilmu terlebih dahulu, lalu dia berpindah ke cabang ilmu yang lainnya, yang dia di sana diharapkan akan mendapatkan keberhasilan di sana, ya, mendapatkan keberhasilan di cabang ilmu yang lainnya. Baik, demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini, poin yang ke-8 dan poin yang ke-9 dalam pembahasan adab-adab seorang pengajar, bagaimana dia berinteraksi bersama para muridnya. Baik, demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.